masalah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuki hari yang kedua. Hari kedua, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan ringan puasa, dan mudah-mudahan gembira. Ini akan sebelum masuk Ramadan tentu sudah sempat lagi puasaan. Nah, anak-anak mudah-mudahan Tuhan gembira. Jangan kekanakan aja. Kalau kami bahari itu waktu lagi halus tuh bila masuk Ramadan tetap juga namanya main alili tahu alili. Nah Tuhan tetap itu tuh betul berada kembang api yang halus. Saya setuju itu Pak. Banyak itu. Bila Ramadan ramai orang itu. Kekanakan masuk bulan suci Ramadan itu setuju. Karena main kembang api bisa ini tidak tahu ya gitu ya. Ramai kan anak-anak ini ramai anak-anak main gitu. Ramadan bertanda sampai ada di YouTube kata najar pina bubungulan. Di TV diberitakan di Jawa Timur kata najar. Nah, ada lagi tangannya tapi kayak ini najar. Tangan kayak ini bergerak seorang najar, mata orang ini nah. Rupanya nih refleksinya nah kayak ini aja kegilaan. Main itu aja nah. Tangan kayak pokoknya tuh lah. Maka pian lawan untung-untungnya kan ini. Apa persembutinya macam-macam bahasa-bahasa nang tertawa sedena nak andum-andum tertawa. Bahasa-bahasa binatang tuh tak keluaran emak jerulun nih. Rami banarnya. Ih, rami banar. Cuk maju tuh dan jar. Ngul banar bisa main jadi orang rami banar. Emak jerulun ini. Ada yang sampai begadangnya. Itu di luar Ramadan, kira-kira pun Ramadan ini maginnya ya kira-kira selajur bersahur akan. Tapi terlepas itu pengaruh Ramadan ini luar biasa ya. Kegembiraan kekanakan. Apalagi nang orang-orang nang memang ketujuh taraweh. Alhamdulillah jerakawa tarawehan. Maka apalagi Allah sebelumnya kita tuh kadang berdoa Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan bulan Ramadan, sampaikan itu sebelum Rajab Sya'ban itu berdoa tuh itu berkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, masukkan kami sampaikan di bulan Ramadan tuh berdoa benar tuh pas masuk Ramadan senang benar. Jemaah rahimakumullah, suasana Ramadan itu sebujurnya kalau kita pikir-pikir berat Pak. Sahur bangun jam 3 sudah ibu-ibu memasak, napa-napa kan dipikirkan tiap hari napa dipikirkan. Nang dipikirkan itu apa menu bersahur, apa menu berbuka. Ibu-ibu tuh. Ya lah Bu. Iya kan Bu? Nah iya jadi Bu, semangat sih Din. Abahnya tahu makan ya, anak-anak nyamannya jar. Syukur benar pun dipuji laki, dipuji anak, semangat benar sih Din. Nah ibu-ibu itu ibaratnya itulah nang wajib-wajibnya jadi gawi, tapi si Din memasakakan sahur, memasakakan ketika berbuka itu pahalanya luar biasa. Kayak apa abahnya berpuasa, anaknya berpuasa pun kadang maulahkan sahur ngalih pulang lo terberat sedikit nyaman bersahur juga pun daripada kada ya kalau lah berisi parut menyesal tepang pun kada bersahur lawan juga bagus untuk kesehatan, makan sahur tuh bagus. Berbuka kayak itu juga. Barang siapa jar Nabi yang membukakan puasa aftara shaiman falahu mislu ajri fa'ilihi, maka ini dapat mendapatkan pahala puasa itu.
Ayo 100 orang dibukakan puasa, dapat pahala 100 puasa. Kawalah pian berpuasa sehari 100. Sehari ya sehari aja juga. Ini sehari berpuasa dapat 100, caranya membukakan orang. Setiap hari 100. Mah banyaknya pahala. Ada usah jauh-jauh nang dalam keluarga jegit. Abahnya berpuasa, anak-anaknya berpuasa, berapa ikut anggota keluarganya yang membukakan, memasakkan, pahalanya dapat. Nah, itu luar biasanya ibu-ibu. Semangat ibu-ibu. Jamaah rahimakumullah, jadi memang Ramadan itu penuh dengan aktivitas ibadah, aktivitas makan minum, itu luar biasa. Dan ini memang jar Nabi memang dipadahkan lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu jar Nabi ada 2 kegembiraan yang didapatkan. Farhatun 'inda fitrihi, gembira ketika berbuka. Jar Nabi. Kita tuh waktu berbuka tuh rame benar, kumpul keluarga, kumpul anak bini umah nyamannya. Amun pian saurangan berbuka tak ungut kurang rame. Coba mun sama keluarga makan, masya Allah, biar menunya nang biasa aja rame. Di masjid buka puasa bersama rame, di warung berbuka puasa bersama rame ya warung. Cuma kasihan mun di warung nih biar hati-hati. Bukan hati-hati bang, orang kada nyamannya itu lambat datang, orang sudah ajan, sudah belum lagi benunya datang. Nah itu kebanyakan yang dilayani. Itu pulang di warung tuh, baik bawa seorang bukaan, namun hendak buka di luar juga tuh. Jadi rame, ada yang di sekolahan pian buka puasa sama-sama. Nah, udah tahu kalau Covid nih lah, boleh lah. Tapi alhamdulillah ulun dengar sudah tahun ini semangat taraweh itu luar biasa. Malam pertama ulun dengar ada yang bulik hibak masjid. Kada dapat tempat bulik, kada ada tempat. Ulun dengar ada yang kayak itu. Di majurang ramenya sampai kayak itu. Jadi andak sajadah itu berdahulu maghrib andak sudah tinggalkan. Andak berdahulu tinggalkan. Nah, jadi orang kada wani maka itu pun orang. Ada nang kayak itu juga. Ulun dengar beritanya, subhanallah. Rupanya mungkin tahun ini tarawih membalas tahun kemarin. Tahun tadi kalau ada rame lalu bedanya pas Covid awal-awal kada wani orang mau kumpul-kumpul, kada wani orang sembahyang tarawih, kada wani orang Jumatan. Kalau pindah ditangkapi, tangkapi ya sudah. Wah ini rupanya membalas, muyak sudah lawan Covid terus. Tarawih. Di sini bersalaman lagi nak. Oh kada. Ada di masjid lain tadi malam. Dulu kada nak nyambut pang gimana tadi malam. Allahumma nu'ajirun salaman ya sudah. Orang mau salaman juga. Buhannya juga nang Allahumma sallam. Pokoknya udah salawat berdiri ya sudah. Nah, salawat ada juga pengajian ulun di Sungai Keledang tuh. Setiap malam Kamis itu mulai dahulu awal Covid tatap buhannya. Allahumma sallallahu maka kada pakai masker itu. Tapi terserah aja panglaw ini mungkin kada tahu jawab psikologi masyarakat muyak sudah orang. Ya anak-anak ada. Kayak itu kayaknya sudah kelihatannya kayak itu sudah. Nang kayak orang batuk juga, ulun kadang-kadang batuk. Udah tahu orang yang batuk Covid ke Ustaz ya terserah aja. Ya batuk, pilek tuh ada terus kelola, adalah mau hilang. Nah mungkin kayak itu juga kalau nih tahu suatu saat kayaknya ada pulang nang penyakit nang lebih dahsyat daripada Covid ini, wallahu a'lam. Kita tahu kita terserah Allah. Baik ujar Nabi, orang yang berpuasa itu perhatian benar lawan makan minum, gembira benar lawan makan minum. Coba pian waktu basahur tadi aja gen tuh bisa-bisa tuh ada jangan sempat berucap abahnya kah, anaknya kah, umahnya yang penting yang rancak berpikir
anu abahnya kita isuk buka apa? Hanyar tadi waktu sahur. Balung tuntung makan nih, misalnya makan kira-kira kita isuk buka apa yuk? Itu coba. Nang jer saikong ayam goreng anu maai ujar nang anak, ujar nang abah ayam panggang. Sayurnya bang abahnya nyaman bersahur tuh apa berbuka tuh pakai banyu supaya segar. Oh ya kak, janang anak sop aja maai aja. Ujar nang abah anu aja gangan asam aja. Ujar pulang maai dua-duanya jar mamanya ulah akan coba. Kadang-kadang pian Ramadan ini pengeluaran lebih banyak daripada di luar Ramadan. Apalagi pasar rame bener. Abang hijau, apa cendol, es buah, macam-macam, es campur, ada tahu, apa tuh. Banyak bener, nah rame. Tukar berait, tukar berataan. Pas sudah berbuka, kada makan juga. Pas sudah berbuka, kada makan. Yakin ulun, sebab parut kita itu terkondisikan kosong. Makan sedikit tuh terasa bener. Wajar menganyang, hanya minum coba pian. Tadi tuh waktu berbuka, waktu minum, mau rasanya air tuh nang teh panas. Ini hanya pagi lah pandir nang minuman makanan sudah nyaman bener pian. Nang bagus tuh memandirakan ini nih pas saat hendak berbuka tuh pas bener. Teh di hadapan nyaman bener tuh. Pas hendak berbuka tuh nyaman pian buka kada biar menu sederhana gitu nyaman. Apalagi lengkap bener. Oh ya Allah, ayam panggang ada, ayam goreng ada, lagi udang tepung ada, haruan panggang ada, banyak bener. Maka gratis sepulang. Namun di Mesir pian rame bener. Kalau bulan Ramadan ini rame membuka akan rame. Nang orang sugih-sugih itu pasang tenda di muka rumah. Ada tenda Haji Yusuf ngarannya Yusuf. Dia buahnya Haji Yusuf. Ada apa-apa ada haji di situ. Haji Yusuf sebagainya. Makan di mana kita buka di anu Haji Yusuf biar. Ayamnya itu setengah pian, minimal seperempat. Di sini bukakan dia kayak itu rame di serbu orang. Ayamnya seperempat itu minimal setengah. Siapa nang boleh datang siapa aja, siapa nang hendak datang duduk di bari orang, ada mana KTP-nya ada ke orang mana ada boleh ke sini ada, pokoknya siapa aja datang ke situ ini terbuka. Tapi kada tahu juga pernahkah kada cukup kada tahu juga lun duduk kayak di situ lun dulu 4 je duduk tak tiga julungnya tak lawan nang salatahnya lawan ayamnya nyaman banget. Buka. Maka bagian itu kadang-kadang kita jar perjalanan sebelum sahur sebelum buka tuh perjalanan dulu supaya kada terasa nih. Kadang naik bis, mana bis membawa terserah aja, bis tuh pasti terbulik juga sampai ke ujung, bayarnya murah aja sampai ke ujung. Mana kata sarahnya, mantap pelosok situ. Nya banyak mang bis tuh jurusan macam-macam, nang kada tahu jalan kemana akhirnya tahu pasti aja bis tuh. Karena pasti terbulik ke situ pulang. Pasti bulik asal kena habis sampai ke situ jangan keluar bis itu berpindah bis lain bisa tak kemana kena kali sasat bis itu aja pulang bayar pulang kisan tulak bulik nah kena di mana kira-kira ada orang berkerumunan membukakan puasa ada tulisannya Maidatur Rahman. Maidah itu artinya hidangan dari Tuhan. Maidah Al-Maidah surah Al-Maidah. Nah, Al-Maidah itu hidangan. Nih, itu kan kisah Al-Maidah itu kan hidangan yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa lawan pengikutnya. Kayak apa pian? Hidangan surga turun. Amun sudah kada beriman juga bungul benar. Iya kalau itu orang dahulu diberikan nangka itu supaya beriman. Amun umat Nabi kada sampai ke itu, Bang. Kada ada yang minta aneh-aneh itu kada ada. Maidatur Rahman tulisannya, ya sudah warnanya habang, tendanya itu habang. Nambah anu nang kayak batik tuh anunya, coret-coretnya anunya tuh. Coraknya kangarannya. Nah. Berhenti kita duduk kayak situ, aneh orang.
Duduk satu mata paling berapa detik tak anda ke orang ayam macam-macam dah. Tunggu aja lagi berbuka tak. Nyaman banar di situ biar kada masak kalau sa bulan Ramadan tuh. Banyak banar orang yang membukakan puasa tuh banyak. Masjid-masjid kayak itu juga pian. Ada yang sudah tukang masaknya disewa. Terus saling ngalih. Jadi misalnya bawa rantang turun. Bawa rantang kada makan di situ supan misalnya lah. Bawa rantang. Kami rancak itu. Bawa rantang. Berapa ekung jajan tukang masak nih berapa ekung? Ba 6. Gotakannya tuh daging anam buting. Gana-gana dagingnya pian. Tapi daging itu renyah. Nih kisah makan lah maaf lah. Hanyar subuh udah kisah makan. Tak ada Bapak juga kalau pakai sahan nih. Pakai sahan suasana Ramadan. Ganal segi 4 anunya tuh tebal kayak ini nah. Daging tuh tebal tapi renyah. Cara masaknya itulah. Nyaman biar. Digigitin kadang alih. Luar biasa. Kayak apa buahnya itu masak. Pakai nasi buahnya nasi buah lain nasi kayak di anu pang nasi kusyari. Nah, di Mesir itu nasi kusyari. Udah bawa nyaman banget itu, bawa boleh. Nya buahnya masak tuh kayak pakai minyak tuh nah, pakai minyak. Jemaah rahimakumullah, jadi suasana Ramadan kalau di sana tuh luar biasa, nyaman. Sahur kayak itu juga. Sahur karena orang tahajudan, sembahyang tahajud. Karena hanyar sahuran, cuma sahurnya kada banyak makannya. Nah itu bedanya. Orang Arab tuh kada biasa. Nah ulun tahu lah beberapa kali sudah ulun bertamu di sini gin. Nang dari Palestina, nang dari Syria, nyata tamu kadang di Bontang. Nih wah ini Covid kada ada lagi dah. Dulu ada ceramah setiap tahun ke situ di LNJ Badak. Jadi kena tetamu beberapa utusan dari negara-negara Arab tuh. Ceramah juga buahnya di situ lawan jadi imam gantian masjid itu di dalam itu. Nah jadi bagian itu kan biasa makan sahur paling makan sahur sedikit. Nah pas umpat sembahyang tahajud juga lah. Soalnya makannya susu telur sebiji lawan keju. Nah apa ini? Lalu lalu habis sembahyang tahajud bulik makan bahasa seorang. Kali biasa kita makan banyak, makan nasi. Nah itu pang lah. Tapi kalau berbuka banyak buahnya. Kalau berbuka banyak. Kalau bersahur kada banyak, kada bisa. Kalau yang kada bisa jangan makan. Kami kan pernah aja menyuruh ibuhannya tuh makan yang nyaman gana itu di sini. Sekali makannya sedikit aja, palingnya susu aja. Kurma susu dah. Jamaah rahimakumullah, jadi suasana berbuka tuh nyaman, indah. Kenapa ya kira-kira? Kenapa suasana berbuka itu nyaman, indah, gembira? Sebab menjelang diizinkan Allah untuk boleh makan dan minum. Kenapa kabar? Karena lapar, karena haus. Dikit-dikit melihat jam berapa aja. Apalagi kakak-kakak, jam 12 di rumahnya. Lawas lagi nakai, sabar dahulu. Ya kalau adalah, ya kalau coba aja kena. Lihat jam 2. Lihat jam 4. Tapi kada tahu mau inilah nya online beretaan pang sekolah kada lagi. Main game tuh kira-kira sampai sore itu sampai maghrib itu nggak ada terasa lagi kalau wallahu alam tuh akan ya Allah rame benar main game. Nah jadi perhatian terhadap berbuka itu luar biasa, gembira jar Nabi. Maka ketika makan minum itu luar biasa ya Allah, senang benar. Kenapa yuk? Karena kawa melalui lapar dan haus. Ada aja pang makanan tenang di atas meja makan sisa sahur kada wani menyentuh, kada wani anak makan. Kenapa yuk? Karena Allah Maha melihat. Ada aja air minum di kulkas, masya Allah masih ada sisa-sisa teh es, nyamannya. Maka panas harinya pulanglah. Kada wani menyentuh, kada wani minum. Kenapa? Karena merasa Allah yang melihat. Puasa. Sanggup melalui ini sampai tiba saatnya berbuka, maka diitihi benar berapa menit lagi. Itu karena berbuka tuh dah.
10 menit tuh lihat lagi jam, setempat lagi lihat jam, lihat TV, dengarkan radio. Pas kadang ini hati-hati benar lah berbuka nih lah, hati-hati benar, jangan sampai terdahulu berbuka. Jam diperhatikan, bujurkah sudah jam kita tuh diperhatikan benar, dibanding-banding mana jam yang paling tepat, itu bapak ibu yang paling tahu. Jangan juga menunggu masjidnya buka dahulu, hanya rajan, kasihan pulang terlambat, kan takjil, menyegerakan berbuka sunnah hukumnya. Sahur kayak itu juga, hati-hati juga nang tukang adzan nih, pas terdahulu 10 menit, orang tak bangun lambat tak pulang, iya sudah. Bolehlah 10 menit sebelum adzan subuh makan, boleh. Ya kalau boleh. Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Ujar Nabi, sesungguhnya Bilal itu adzan untuk waktu malam, maghrib maksudnya. Maghrib itu kan awal malam. Fakulu washrabu. Kalaunya Bilal adzan, makan, minum. Sampainya kapan boleh makan dan minum? Mulai tadi maghrib, adzannya Bilal, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai adzannya ibnu ummi maktum. Ibnu ummi maktum ini gawiannya adzan subuh. Orangnya tuha, buta lagi. Yo, hebatnya orang buta ngalih kalau ke masjid, rajin sidin sembahyang subuh, adzan pulang. Bilal gawiannya adzan maghrib, ibnu ummi maktum gawiannya adzan subuh. Bilanya sampai adzan subuh jangan lagi makan. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, makan dan minumlah sampai adzannya ibnu ummi maktum. Artinya berpuasa itu jaraknya antara adzan ke adzan subuh dengan adzan maghrib. Makanya hati-hati juga, imsak tuh memang perlu juga diperhatikan. Sebab kalau sampai mengunyah 10 udah 10 suapan. Allahu Akbar, minum belum? Apa kabar? Nah, itu kasihannya juga. Makanya imsak tuh perlu diperhatikan. Artinya imsak tuh bukan berarti larangan makan tapi hati-hati untuk makan. Kalau kayak itu kejadiannya, pas jamnya rusak pulang, jamnya rusak, orang jam 5, inya jam setengah jam. Tenang, lawas juga lagi makan, minum, nyisirin biasa minum itu terakhir. Allahu Akbar, apa kabar? Sudah belum minum pian bayangkan makan banyak, minum belum, sakit bener, masang kalon sini dah, hendak minum, nyata batal, sudah adzan sudah. Amun nampas makan pas di tenggorokan bang ya pak, ini makan nih ngunyah, tetelan sebagian adzan, diterusakan lah. Amun sudah memang tahu sudah sampai saatnya kan boleh lagi diterusakan, diluak aja. Nah minum pulang, nah maka teh sudah diulah, kalau tak minum kayak apa ini, minum batal. Nah itu tuh ngalihnya. Makanya imsak tuh perlu diperhatikan, jam juga diperhatikan benar. Pas nang bahaya tuh orang ajan berdahulu subuh 10 menit padahal belum lagi sampai waktunya, nang sidin kita bangunnya terlambat. Nah ini ngalih benar nih. Mudah-mudahan kita rajin menjaga waktu. Alarm tuh beberapa buting nyalakan. Kalau wae nang taguring nggak tahu kayak gitu kan, ngarannya kalapahan ibu-ibu juga, abahnya anak ada tahu-tahu, umahnya terus begadang menjaga waktu, kasihan benar ya kalau lah. Nah, tapi pahalanya banyak pahalanya, pahala ulah orang rajin puasa, kuat ibadah.
Abahnya beribadah pian dapat pahalanya, abahnya berpuasa pian dapat pahalanya, anaknya itu juga pian dapat pahalanya. Meskipun abahnya kada berniat, ya Allah ulun membaca Quran nah pahalanya ulun bari lawan bini ulun. Ya kan orang memberikan hadiah itu kadangnya masih menunggu meninggal, Bang. Sudah meninggal nyabah hadiah kada, waktu hidup gin boleh. Waktu hidup tuh lebih bagus supaya mudah-mudahan yang kita kirimi pahala ini semakin kuat ibadah, semakin takwa. Namun dalam kubur dapat rahmat. Sudah terdahulu meninggal, nah dapat rahmat. Jadi kembali lagi, orang berbuka puasa tuh rame benar pian, rame. Rasa senang berkumpul keluarga, makan sama-sama, dapat izin oleh Allah untuk makan dan minum, terasa nyaman, minum terasa nyaman, makan meskipun makan sedikit gini nyaman benar. Itu kita rasakan. Kenapa? Yuk karena lapar. Orang nang kada berpuasa kayak apa? Ada tahunya. Kada ada rasa nyaman, melihat wadah, melihat nasi, melihat minuman biasa. Kenapa? Nya udah kenyang, Bang. Paginya mengopi, berokok, tengah hari makan, sore makan. Giliran melihat orang buka puasa, berkumpul-kumpul biasanya. Kenapa? Nya kenyang. Adalah seleranya melihat makanan wadai. Kada. Sebab apa? Nya kenyang. Beda orang yang dudukan anak berbuka itu. Ya Allah. Nyaman tuh, Pak. Coba aja ke Nabian. Buktiakan. Perkataan Nabi ini buktiakan. Nyaman, kada gembira, kada ketika anak berbuka. Gembira benar. Nang kasihan nang kena covid lah, nang kena covid jangan berpuasa, kasihan. Ya kalau sudah ngalih makan ditambah puasa pulang lah, mati benar. Iya, kalau orang covid tuh ngalih makan, mundi lawan mau makan aja sembuh insyaallah. Ya kalau lah sembuh. Jadi kada usah disuruhnya berpuasa, lawan aja makan. Makan insyaallah hampir. Tapi mudah-mudahan kita kedadan kena covid, amin. Wan rajin-rajin ke masjid berdoa lawan Allah, cuci tangan tuh berwudu sudah juga kita ya kalau. Yang kedua ujar Nabi, kegembiraan bertemu dengan Allah. Farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kedua kegembiraan orang yang berpuasa. Berbuka puasanya gembira, waktu bertemu dengan Allah pun gembira. Nah orang bahari kalau Ramadan itu bulan bujur-bujur dianggap bulan yang suci, lalu beribadahnya luar biasa. Imam Syafi'i membaca Quran itu sampai 60 kali khatam kayak apa? 60 tuh berarti sehari 2 kali, siang malam. Sanggup kada? Rajinnya Imam Syafi'i. Imam-imam para ulama-ulama dahulu kalau sudah musim bulan Ramadan itu beribadahnya bacaannya apa? Quran. Banyaknya baca Quran. Kayak apa guru jar? Maka paling abdul jar jar salawat dibandingkan ibadah yang lain. Nah, amun gawian ulama-ulama aja bacaan Quran, baca Quran juga. Salawat itu meumpati gawian Nabi. Bila kita meumpati gawian Nabi membaca Al-Quran, kita seolah-olah melihat Rasulullah membaca Quran, kita seolah-olah mendengar bacaan Rasulullah, itu ngarannya bentuk salawat. Salawat juga, salawat cinta lawan Nabi, terbayang-bayang Nabi, seolah melihat gawian Nabi, mendengar gawian Nabi. Terus dihakikatkan, kada sarasa kada seorang yang mendengar, kada sarasa seorang yang melihat, yang bujur-bujur maha melihat Allah, yang bujur-bujur maha mendengar Allah. Jadi yang mendengar gawian Nabi Allah, yang melihat gawian Nabi Allah, itu bentuk salawat. Itu aja. Baca Quran meumpati Nabi secara zahir, baca Quran meumpati Nabi secara batin, dua-duanya. Secara batin Rasulullah itu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Man arada ayyukallimar rahman falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang mau berbicara dengan Allah, maka bacalah Quran. Komunikasi jadinya, membaca wahyu kan, membaca Al-Quran itu kan wahyu yang diturunkan kepada Nabi, sifatnya suci, masuk kepada diri Nabi, dan Nabi yang paham itu.
Lalu Nabi bisa menuturkan dengan lidah beliau, dan itu dibimbing oleh Allah. Lapas-lapasnya Allah yang memilihkan, makna-maknanya Allah yang memilihkan. Jadi betul-betul pilihan-pilihan kata-katanya itu meskipun bahasa Arab, tapi bukan berarti Allah itu bapandir bahasa Arab kayak orang Arab. Kada, Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi melalui wahyu, caranya apa, kalimat yang diungkapkan kayak apa, ungkapannya kayak apa, makna-maknanya itu sudah mukjizat uslub Al-Quran itu. Kita bahas itu panjang pulang tentang mukjizat Al-Quran dari sisi kalimat-kalimatnya. Banyak tadi bagi orang-orang yang saleh kalau sudah masuk Ramadan beribadah berhimmat. Sebab apa yuk? Dinilai ibadah itu dilipat gandaan oleh Allah. Kita ini banyak yang menabung aja sudah untuk bekal kita ke akhirat, dan kita ini pasti mati seberataan. Kadang-kadang nggak ada mati, adalah nggak ada mati. Presiden ada kada mati lah. Pak Soekarno mati kalau, Pak Soeharto mati kalau, siapa lagi? Habibie, Gus Dur, siapa lagi? Pak SBY masih hidup lah, tunggu aja juga. Pak Jokowi tunggu aja juga. Kada sidin aja bang, kita gini ya juga. Nang sugih, nang miskin, nang jadi pejabat, orang biasa, akan-akan, orang tua, ibu-ibu, laki-laki, sabaratan mati. Kalau pang orang sugih kada pacang mati, tatap mati. Kalau pang pejabat gubernur kada mati, mati. Coba jakin oleh hati gubernur ada nang hidup kekal. Mau sudah dipikir-pikir itu mah penting benar amal. Sebab nang kita bawa tuh amal. Umur kita sedikit aja paling 70-80. Amun di sana hidup selawasan, dilawasakan Allah, dikekalkan Allah, dan itu Allah bisa sanggup. Hidup selawasan di situ. Itu nang hidup nang sebujurnya. Di sini satu mat aja. Nah, lalu berpikir ke situ, ya Allah, ini kesempatan nih Ramadan berhimat beramal. Baca Quran, baca tasbih, baca sholawat, macam-macam, terserah aja. Yang penting banyak ibadah, zikir lawan Allah. Membaca Quran tuh zikir. Salat sunat mutlak zikir, salat sunnah zikir, salat wajib zikir. Ya kalau majlis ta'lim kini zikir juga ngarannya. Ingat kepada ketentuan Allah, ingat kepada perintah Allah, ingat kepada yang disunahkan oleh Rasulullah, dan seterusnya. Jadi orang bahari itu rajin-rajin beribadah. Bahkan bukan hanya Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban buhannya dahulu orang bahari itu puasa pian. Baguran ulun begitu. Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan puasa. Ayo rajinnya, makasih untuk kurus, ulun lihat kurus. Sudah tenaga kalau tapi rajin puasa. Ada guru ulun kayak itu. Rajab, Sya'ban, Ramadan puasa 3 bulan. Wallahu alam kita lah, mai lapahnya aja. Nya puasa nih pian seandainya tiap hari disuruh, wah berat. Untung bulan Ramadan aja. Tuh nah, sembahyang tuh kenapa jadi berat? Karena tiap hari. Andai sebulan aja kita apa ngarannya melaksanakan sholat ringan benar. Tapi tiap hari. Nah, jadi bulan Ramadan itu bulan orang bertemu dengan Allah dengan ibadah secara spiritual. Nah, beribadah nyaman lawan Tuhan. Sebab Allah seorang dekat dengan hamba. Memberikan rahmat, memberikan nilai lebih dalam ibadahnya, dilipat gandakan. Allah sayang lawan umat Nabi Muhammad. Nah itu, apalagi dapat Lailatul Qadar 10 malam terakhir, berhimat lagi kita, mudah-mudahan dapat. Nyamun orang tiap malam aja dapat ya kalau dapat nilai pahalanya, coba kita kada tahu. Farhatun 'inda liqa'i rabbi, gembira ketika bertemu dengan Allah ketika di dunia beribadah berhimat. Lalu rasanya beda.
Orang yang tadinya sudah biasa taqarrub dekat kepada Allah di luar Ramadan, luar biasa dengan ibadah-ibadahnya, masuk di bulan suci Ramadan mereka lebih merasakan nikmatnya, hawanya itu lain. Ibarat kalau membaca Quran di luar Ramadan itu biasa aja, tapi pas di Ramadan lain, rasanya nyaman, berzikir nyaman, lebih nyaman bener ini. Nah, orang yang dapat itu tuh untung bener. Sebelumnya ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah biasa aja karena tapi nyaman. Pas di Ramadan, masya Allah nyamannya itu kegembiraan bener, nyaman bener. Bersolawat, Allahumma sholli alaihi wasallam, terus bersolawat nyaman. Akhirnya rasa mahabbah ada dimunculkan dalam hati oleh Allah. Karena ketujuh bersolawat lawan Nabi, cinta lawan Nabi, terbayang-bayang Nabi, gembira hatinya di bulan Ramadan. Nah itu juga nikmat benar juga, kegembiraan luar biasa juga. Itu bagi orang-orang yang taqarrub kepada Allah. Jadi tidak hanya sekedar makan dan minum, tapi kegembiraan bertemu dengan Allah secara spiritual di bulan Ramadan. Bahimatnya. Ibaratnya tuh kalau ada bisi kaset murattal, bunyiakan seharian semalaman, tapi jangan tahu nyaring juga pang. Karena kasihan juga tetangga. Pokoknya asal kita kau mendengar, karena ada saat-saat kita membaca seorang, kalian dengarkan supaya kalau tapi capek. Jadi suasana rumah tuh dengar bunyi Quran aja, nyaman gitu. Kan orang mendengar itu juga ada yang berpendapat sama dihukumi dengan orang yang membaca. Mendengar hatinya membaca, pikirannya membaca, mendengar pantai itu baca juga. Nah itu. Tapi lebih bagus membaca seorang Pak. Tapi kalau seandainya ada kecapean setel itu, ini ada dangdut seharian semalaman, pokoknya lagu-lagu tuh Bang. Itu aja masuk ke hati, itu terus masuk ke hati, ke pikiran. Tapi beda kalau Quran dibunyikan terus ada tuh barokahnya. Karena yang kita dengar nang baik-baik, telinga kita mendengar nang baik-baik. Pokoknya intinya usahakan beribadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi kita berharap tidak hanya sekedar kita mendapatkan kegembiraan untuk berbuka puasa, diizinkan untuk berbuka kaina waktu maghrib, tapi juga mendapatkan kegembiraan bertemu dengan Allah ketika di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita gembira bertemu dengan Allah karena kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Masuk ujar Allah dari pintu Rayyan, pintu surga yang bernama Rayyan. Rayyan itu orang yang haus, dahaga. Karena puasa itu haus, dahaga. Haus itu lebih dominan daripada lapar. Haus luar biasa. Diberikan Allah pintu itu, masuk ujar Allah nyamannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kegembiraan pertama, insya Allah dapat. Dan mudah-mudahan yang lebih penting lagi, kegembiraan kedua kita pun juga mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah bimbingan, diberikan oleh Allah rahmat kepada kita untuk bisa memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah. Itulah yang bisa ulun sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.